Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bareng-bareng semua anak-anakku para santri. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang kencang bendera pesantrennya dikibarkan. Sallallahu sallama. Yang kencang bi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil qasidana. Diulang, Allahumma irajaba wa balighna wa hasil. Bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dhunubana. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami ya rabbi rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal alamin. Dulu tanggal 27 Ramadan ratusan tahun yang lalu ada peristiwa besar ketika seorang anak kecil berumur 5 sampai 6 tahun tidur bersama keluarga. Ratusan tahun lalu ada seorang anak kecil tinggal di negara Nawa, Dimsyik, tidur dengan keluarganya. Ayah, bunda, kakak, adik
Tiba-tiba di pertengahan malam, anak kecil yang bernama Nawawi ini terbangun. Begitu kaget dia terbangun melihat cahaya yang terang benderang. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak kecil, tanggal 27 Ramadan, ratusan tahun lalu, dari negara Dimsyik, terbangun dari tidurnya, melihat cahaya terang benderang memenuhi seluruh rumahnya, bahkan sampai depan rumahnya, tidak bertepi. Cahaya terang itu terus menerangi sekelilingnya. Anak kecil ini kaget, bertanya kepada ayahandanya. Ayahnya menjawab, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan apa yang kau lihat. Camkan baik-baik." Ini dalam Tobaqoh Imam Nawawi. Saat itu beliau masih kecil, saudara, tidur dengan keluarganya, melihat cahaya terang benderang di 27 Ramadan, terbangun kaget melihat cahaya yang tidak bertepi, tidak berujung, terang luar biasa, saudara. Cahaya, dek, anak-anakku sekalian, cahaya bahasa Arabnya apa? Apa cahaya? Barang nurun, huwa adz-dzahiru bidzatihi al-mudhiru li ghairihi nurun ay al-aqlu wal ilmu wal iman wal ma'rifat wal musyahadah. Itu nurun. Apa yang dilihat Nawawi ketika kecil? Inilah yang disebut dengan Lailatul apa? Lailatul Qadar. Bahkan barang siapa orang menemukan sejatinya Lailatul Qadar, dia bersungguh-sungguh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama menyatakan dari satu Ramadan pun tidak mustahil Lailatul Qadar bisa ditemukan. Bisa jadi dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tidak berbatas. Hanya kebiasaan para aulia kekasih Allah menemukan Lailatul Qadar itu di akhir-akhir, di tanggal ganjilnya 10 hari menjelang akhir Ramadan. Anak-anakku sekalian, barang Bismillahirrahmanirrahim. Nawawi kecil yang melihat cahaya Lailatul Qadar itu, beberapa tahun kemudian menjadi santri di pondok pesantren Ar-Rawahiyah, menjadi ahli hadis sampai genap usianya, meninggal pada usia 45 tahun. Banyak mengarang kitab, di antaranya Syarah Sahih Muslim, Riyadus Shalihin, Hadis Arba'in, Alfiyah Suyuti, dan puluhan kitab lain yang dikarang oleh Mujtahid Tarjih Al-Imam Nawawi, Syarafuddin Nawawi. Sejak kecil beliau melihat Lailatul Qadar dengan mata zahirnya. Sejak kecil beliau sudah digelontorkan rahmat oleh Allah. Sejak kecil beliau sudah dibimbing oleh ayah dan ibunya. Sejak kecil beliau tinggal di pondok pesantren, hingga berhari-hari, bertahun-tahun tinggal di pondok pesantren dengan terus melaksanakan saum-saum sunat. Bahkan sering beliau berbuka hanya dengan air putih saja, karena ibu dan bapaknya khilaf tidak membawakan makanan untuk bekal An-Nawawi. Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan saja, setiap perkara yang hasanat, setiap yang baik, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Pun demikian di bulan-bulan tertentu, misalkan kita membangkitkan, menghidup-hidupkan Lailatul Nisfu Sa'ban. Sebarang siapa orang yang menghidup-hidupkan malam Lailatul Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu berawal dari ketika Rasulullah tanggal 13 bermohon kepada Allah, "Ya Rabb,
aku bermohon syafaat untuk umatku tanggal 13 Syaban. Rasulullah meminta kepada Allah. Allah menjawab kepada Kangjeng Nabi, hanya 1/3 umatmu yang aku berikan otoritas untuk engkau berikan syafaat ya Muhammad. Tanggal 14 Rasulullah bermohon lagi kepada Allah, meminta syafaat kepada untuk umatnya. Allah kabulkan dengan 2/3 saja umatnya. Tanggal 15 tepat 5 nisfu Sya'ban, Kangjeng Nabi memohon lagi syafaat kepada Allah untuk umatnya. Allah memberikan, seluruh umatmu aku akan berikan syafaat kecuali mereka yang lari dariku, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang lari dari Allah, mabur di Gusti Allah, adalah yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau yang menjauh dari pesantren, ulama, pengajian, dan segala kebaikan. Sesungguhnya mereka tidak akan memperoleh syafaatnya Nabi. Ini tanggal 15 para kiai. Sebagaimana maklum, maka tanggal 15 atau yang disebut nisfu Syaban disebut Lailatul Aid bagi para malaikat. Malaikat sibuk, Lailatul Qismah, Lailatul Maghfirah, Lailatul Syafa'ah. Betapa orang yang menghidupkan malam nisfu Syaban seolah-olah setahun hidupnya dosanya diampuni. Pun ketika orang menghidupkan malam Jumat, 1 minggu dosanya Allah ampuni. Pun ketika orang menghidupkan Lailatul Qadar dan bertemu dengan Lailatul Qadar, sungguh seumur hidupnya dosanya Allah ampunkan. Karena khairum min alfi syahr, 1000 tahun dibagi 12 bulan berjumlah 83,3. Umur manusia rata-rata hidup di akhir zaman hanya 80 maksimal, kecuali pengecualian kehendak Allah. Rata-rata di 65, 67, 70 ke bawah. Artinya kalau dia mendapat keberkahan 83,3 bulan, sama dengan seumur hidupnya diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Anak-anakku sekalian, barang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala kebaikan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, kecuali puasanya, saumnya Allah tidak lipat gandakan. Saumnya, puasanya tidak 70 kali lipat, tidak 1000 kali lipat, tidak 100 kali lipat. Saumnya, sebagaimana hadis qudsi, adalah urusan Allah. Maka pahala saum yang saumnya imanan wahtisaban, Allah bukan lipat gandakan, tetapi Allah gelontorkan, Allah gelontorkan, Allah gelontorkan seluruh kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang saumnya imanan wahtisaban. Terakhir anak-anakku sekalian, catat baik-baik. Imam Nawawi dipuji oleh Ibnu Malik, pahal fatafakum pamahilulana warujulun minal kiram indana. Imam Nawawi begitu dihormati, disegani, dijadikan rujukan dalam ilmu syariat oleh banyak ulama di dunia ini. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh bermujahadah mencari ilmu. Maka cerminan kesungguh-sungguhan kalian adalah bentuk daripada proses yang tidak akan Allah sia-siakan. Barang siapa orang bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka dia kelak akan dihidupkan dengan ilmu itu, dimuliakan dengan ilmu itu, dan diberikan derajat tinggi dengan ilmu itu. Anak-anakku, Pak Haji mau nanya, apakah kalian ingin jadi orang terhormat? Ingin jadi orang mulia? Bermanfaat dunia akhirat? Kuncinya Kuncinya apa? Kuncinya apa? Ilmu. Sungguh-sungguhlah cari ilmu. Usia kalian adalah usia untuk mencari ilmu. Hafal semua mutun-mutun, semua matan-matan kitab sebagaimana diajarkan dalam ilmu turas di tradisi pesantren. Kalian hafalkan dengan matang, kalian tempa dengan matang, kalian terus kalian pahami.
jangan pernah menyerah. Barang siapa orang mampu membaca kitab kuning, sesungguhnya lebih dari para profesor doktor. Barang siapa orang bisa menelaah kitab kuning, mengajarkan kepada santri, mengajarkan kepada umat, sesungguhnya dia lebih berharga dari profesor ahli biologi di dunia ini. Hidup kitab kuning, hidup kitab kuning, hidup kitab kuning. Kitab kuning tradisinya adalah lujum di pondok-pondok pesantren. Maka barang siapa orang yang ingin bersungguh-sungguh membangun dan memelihara, menghidup-hidupkan sunnah Rasul, ingin membangun agamanya, ingin menguatkan agamanya, sesungguhnya dia harus kembali ke pondok-pondok pesantren. Di pondok-pondok pesantren ada kalian yang sesungguhnya adalah aset terbesar, mutiara dan emas yang berharga bagi umat ke depan. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Ang Nonop, Kang Haji Syarif Hidayat Al Hasan, Wajengan Aib, dan seluruh para kiai guru-guru saya, Ang Titing, Pasir Kadu, Petir, Cikole, Ang Icep, semuanya Cijantung, termasuk Arisalah, tempat anak saya ditempa di sana sampai dengan hari ini. Terima kasih kepada seluruh pondok pesantren se-Ciamis. Saya ingin katakan jujur, Pak, Jawa Barat sekarang tumbuh pesantren itu ada di Ciamis. Mudah-mudahan Ciamis yang murni ini bisa dipertahankan. Ciamis yang tidak bisa ditumpangi oleh siapa-siapa dengan kepentingan apa-apa, tetap berjalan dengan 1000 pesantrennya, dengan berkahnya Babah Cijantung, dengan berkahnya Mama Kiai Haji Irfan Hilmi, dengan berkahnya Syekh Ahmad Bandamiji, dengan berkahnya apa Petir, dengan berkahnya apa Cikole, dengan berkahnya Turalak, dengan berkahnya Gegempalan, dengan berkahnya Pasir Kadu, dengan berkahnya seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Ciamis. Ya Allah, dinamiskan Ciamis dengan manis, jadikan Ciamis kota yang tenang, kota yang penuh dengan kekuatan tapi berakhlak dengan tinggi. Jiwanya mujahid tapi akhlaknya tawadu bagaikan ahli tasawuf. Itulah Ciamis yang tidak bisa dijumpai di kabupaten mana. Teriak boleh lantang, tapi hati dan akhlaknya tetap tawadu kepada sesama ulama. Insya demikian Pak Sekda, Pak Asda kita juga adalah keluarga Bapak Irfan, salah satu guru yang menginspirasi saya. Subhanallah, mudah-mudahan semuanya anak-anakku kalian jadi ulama, jadi orang yang bermanfaat, jadi pengusaha yang barokah, jadi pejabat yang taat, Kementerian Agama yang mengayomi pondok pesantren. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama hari ini yang telah menunjukkan eksistensinya dan penghargaan kepada kitab kuning kepada pondok pesantren. Semoga jaya Kementerian Agama dari seluruh Sabang sampai Merauke. Kepada Presiden yang kita hormati Bapak Prabowo Subianto pun terima kasih telah bersungguh-sungguh ingin membangun negeri ini. Juga kepada Gubernur kita yang baru saja terpilih, semoga Allah menguatkan beliau dengan taufik hidayah membangun Jawa Barat dengan perspektif lokal tapi juga tidak menghindar dari nilai-nilai syariat agama. Pun demikian untuk Kabupaten Ciamis. Mari saya mohon ikhlas satu Fatihah untuk adik kita bersama Bapak Wakil Bupati terpilih tapi meninggal sebelum pemilihan, Adinda Haji Yana Diana Putra, yang seharusnya bersama-sama Bapak Dr. Haidiat untuk dilantik kemarin, tetapi beliau yang terbaik adalah Allah memanggilnya. Mudah-mudahan Bapak Haji Dr. Andes-Yana Diana Putra Wakil Bupati beberapa hari mau mencoblos meninggal dunia dan saya ikut memandikan jenazahnya. Mudah-mudahan dibaca ya Allah rahmat. Allah kocorkan magfirah dan ampunan yang tiada henti. Sayyun lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Ang Titing Raja Desa dan seluruh pesantren Jatinegara Raja Desa. Terima kasih kepada para ulama, para kiai. Anak saya sudah 7 tahun di Kabupaten Ciamis, Ang Nonop. Kemarin SD sampai tamat di Asyifa, sekarang di Arisalah, kemarin mewakili Arisalah. MTQ tingkat personi Kabupaten Ciamis, anak saya juara ketiga, alhamdulillah dalam tilawah Al-Quran. Terima kasih para ulama, para guru kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang semua ilahi